Nah, jenis-jenis produk tabungan lainnya adalah tabungan mata uang asing atau falas. Ini tabungan yang memungkinkan kita untuk menyimpan, melakukan transfer, serta menarik dana dengan mata uang asing pilihan. Lalu ada tabungan anak, ya, yang tujuannya untuk melatih agar anak kita gemar menabung. Ada juga orang tua yang bikin tabungan anak, kalau anaknya perlu dana bisa cepat, ya, tinggal diambil aja ya, di ATM. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kalau Anda juga mau berinvestasi, kadang-kadang Anda naruhnya di tabungan mata uang asing, dolar, yen, atau renminbi, ya, Cina punya mata uang, atau dinar. Atau kalau Anda bilang, ini kepakainya masih lama, taruh di deposito. Kebanyakan orang nggak paham bahwa tabungan itu banyak jenisnya. Sehingga tanpa sadar, mereka cuma taruh di tabungan yang tidak menghasilkan banyak dana hasil baginya atau bunganya kecil. Kalau dia ngerti, dia akan tentukan, oh, saya untuk sehari-hari cuma butuh segini. Ya udah, kalau gitu anggaplah dari uang kita, anggaplah 10 juta, ya 3 juta saya pakai buat sehari-hari, 7 jutanya saya taruh di deposito. Oh, saya akan keluar negeri nanti, kalau gitu saya mulai nabungnya dalam bentuk dolar atau dinar kalau mau ke Arab, ya. Oh, saya ternyata nanti mau menabung nanti kalau anak saya mau kuliah. Oh, berarti saya harus target tahun ini sekian, tahun depan sekian, tahun depan sekian. Bentuknya beda-beda. Bedanya yang utama adalah tabungan bisa kita ambil. Bayangkan kalau ada taruhnya di misalkan Anda beli rumah. Rumah itu investasi, giliran jualnya susah. Giliran butuh cepat nggak bisa, tabungan bisa cepat diambil. Oh, saya taruhnya di mobil aja, mobil nilainya turun. Jadi Anda harus pahami ini, biar paham saya bagusnya naruhnya di mana. Beda kebutuhan, beda situasi, maka beda jenis tabungan yang Anda gunakan. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang giro. Nah, yang mengatur giro itu Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sekarang kita bahas tentang sarana penarikan giro. Ya, untuk menarik dana dalam giro kita bisa menggunakan cek. Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila nasabah mempunyai rekening giro. Cek juga berarti surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk memelihara rekening giro nasabah tersebut yang digunakan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya, jadi tulis namanya di cek, atau kepada pemegang cek tersebut. Ya, bisa juga berbentuk pemindah bukuan, jadi dananya bisa dicairkan dalam bentuk cash atau dipindah bukukan sesuai perintah dari pemegang cek. Nah, ini contoh beragam macam jenis cek. Ada cek atas nama, yaitu cek yang diterbitkan atas nama seorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas namanya dalam cek. Misalnya PT Menara Indonesia, ya, Yayasan Kampus Gratis, nah, itu bisa. Cek atas unjuk, ya. Cek atas unjuk itu nggak ditulis nama seseorang atau badan hukum tertentu, kosong aja dia. Ya, itu kosong aja. Jadi siapa aja bisa pakai. Ya. Dan selanjutnya adalah cek silang. Ya. Nah, kalau cek silang itu berarti ceknya nggak bisa diambil dalam bentuk uang cash. Ya. Jadi kasih di pojok tuh ada gambar silang 2 garis gitu ya. Sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah jadi non tunai, cuma bisa memindah bukuan. Transfer dalam bahasa kerennya, ya. Jadi pakai cek ini ya dananya harus ditransfer, nggak bisa diambil cash. Kenapa sih orang pakai bentuk-bentuk ini? Kalau cek atas nama kita memastikan bahwa ini saya bayar ke dia, jadi ini jadi bukti hukum bahwa saya udah bayar, namanya dia. Kalau cek cuma atas unjuk, yang penting dia unjukkan dia punya cek, itu biasanya buat orang yang nggak mau ketahuan orang lain bahwa dia dapat duit dari orang ini. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kita mau ngasih seorang duit dan kita kasih kebebasan kepada dia. Kamu mau pakai duitnya buat siapa, kamu mau kasih ke siapa. Atau ini yang lebih keren, untuk cuci uang alias dana korupsi, itu cek atas unjuk enak itu. Ya, karena nggak bisa di-trace ya. Kalau dia terima duit cash.
Yang selanjutnya adalah cek silang. Nah, kalau cek silang ini lebih aman lagi. Ya, karena cuma bisa pemindah uang. Yang paling penting dari sini ketahuan uangnya lari kemana dan bisa di tracing atau ditelusuri ya, untuk memastikan tidak ada penipuan, fraud atau hal-hal tidak baik yang melanggar undang-undang. Semoga jelas ya. Yuk kita lanjut.